Coder Indonesia, senang sekali bertemu dengan Anda. Dan pada pertemuan kita kali ini kita kembali akan membahas mengenai jQuery Selector seperti video tutorial sebelumnya, yaitu jQuery Selector juga, tetapi kali ini kita akan membahas komponen-komponen HTML yang dibuat di dalam sebuah halaman web tetapi tidak mempunyai kelas maupun ID. Bagaimana cara menandainya, memetakannya dengan jQuery, itu yang kita bahas pada tutorial kali ini. Oke, kita langsung dulu ke editor pengkodian kita. Saya memakai Sublime Text. Oke, nah kebetulan saya sudah membuat beberapa komponen HTML yang saya beri nama 03 HTML ini nih. Nah, di dalamnya ada ini ULLI, oke, unordered list. UL itu merupakan singkatan dari unordered list. Kemudian header, model 1, model 2, model 3, H1, H2, H3. Kemudian model div yang di dalamnya ada paragraf. Nah, bagaimana cara jQuery mengenali semua komponen-komponen itu? Inilah pada pertemuan kita kali ini yang akan kita bahas. Oke, kita lengkapi dulu dengan 03 HTML ini dengan cara mengkonekkannya ke jQuery, yaitu dengan script type text JavaScript. Kita atur source-nya src sama dengan jQuery-nya sendiri berada di folder JS, ini JS, dan ini di bawahnya jQuery.js, berarti js.jQuery.js. Kemudian kita akan membuat script JavaScript kita, src, kita buatkan dalam folder JS dan kita namai 03.js. Kita save dengan Ctrl S, kemudian kita buat file baru, file, new file. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita simpan dengan nama 03.js dan berada di bawah direktori JS. Oke, kita save. Nah, ini dia 03.js. Nah, bagaimana caranya kita mengenali komponen-komponen ini? Pertama, kita mengenali komponen unordered list yang ini. Tetapi yang kita maksud adalah, yang kita kenali adalah list yang ketiga. Nah, seperti ini nih. Oke, nah caranya adalah seperti ini. Kalau jQuery kita aktifkan, maka kalimat perintahnya adalah $document ready function. Oke, di sini kurung awal pembuka dan penutupnya di sini di bawahnya. Kemudian Ctrl S, kita simpan dulu. Baru kita tes apakah ini 03 HTML ini sudah terkonek dengan jQuery dengan cara alert test. Oke, kita simpan Ctrl S, kita ke browser, baru kita masuk ke dalam 03 HTML localhost di folder jQuery /03 HTML. Oke, nah ini dia kalimat tes, kata tes sudah tampil di pop-up alert JavaScript-nya. Berarti dengan demikian 03 HTML sudah terhubung dengan jQuery. Oke, kita kembali dulu ke Sublime Text, kemudian kita masuk ke 03.js. Nah, bagian alert test ini kita hapus. Oke, kita maksudkan tadi adalah bahwa kita ingin mengenali komponen LI di dalam UL di komponen LI nomor 3 ini, dan yang kita inginkan adalah font yang di sini lebih besar. Oke, kita masuk ke 03.js. Cara mengenali komponen UL seperti ini. Tanda dolar UL LI EQ equal. Maksudnya ini adalah equal, EQ adalah equal. Nah,
Untuk mengenali list yang ketiga, nomor dimulai harus dari 0. Jadi ini list yang ini adalah nomor 0, ini nomor 1, dan ini nomor 2. Oke, paham? Nah, kita masuk kembali ke sini. UL key EQ 2. Oke, dia sudah dikenali di sini. Kemudian, yang kita maksudkan adalah ukuran fontnya kita ubah. Ukuran font itu diatur melalui perintah CSS. Nah, di jQuery dapat kita atur perintah CSS-nya perubahannya bagaimana. Jadi, merubahnya adalah dengan .css. Apa yang dirubah? Yaitu font size. Berapa font size-nya? Misalnya kita buatkan ini 40 pixel. Oke, 40 pixel. Kita tutup dengan titik koma, kita Ctrl S, kita simpan. Oke, kita lihat efeknya di sini. Oke. Nah, di sini list 03 sudah berubah menjadi 40 pixel. Ukuran fontnya sudah menjadi 40 pixel. Oke, paham sampai di sini. Kemudian kita uji coba bagaimana apabila list yang lebih besar, list lebih besar dari 1, yang ini semua fontnya harus lebih besar. List 02, list 03, list 04 itu fontnya semua lebih besar. Misalnya 40 pixel, tetapi list 01 tetap. Oke. Caranya bagaimana? Itu bisa dibuat di sini. ULLI. Nah, yang bagian ini dirubah. Kita ingat tadi ini ya, list 01 adalah berindeks nomor 0. Oke. LI GT maksudnya adalah greater than, lebih besar dari 0. Maka font size-nya berubah menjadi 40 pixel. Di LI yang greater than 0, berarti yang kena itu adalah ini semua. Maka seluruh font size-nya berubah menjadi 40 px. Kita coba, kita Ctrl S, kita kembali ke browser Google Chrome, kita refresh. Oke. Jadi list 02 sampai dengan 04 telah berubah menjadi berubah fontnya menjadi 40 pixel. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita ingin mencoba memanipulasi untuk header. Oke. Nah, yang kita maksud adalah di sini ada header 1, H1, H2, H3. Oke. H1, H2, H3. Oke, semua header ini isinya akan kita rubah kalimatnya menjadi Hai Mitra Coder Indonesia. Caranya bagaimana? Kita ke 03.js. Cara mendefinisikan header adalah $2 semua header. Nah, kemudian bagaimana merubah kalimatnya? Dengan cara seperti ini. .text Hai Mitra Coder Indonesia. Oke. Kita tutup dengan titik koma, kita simpan Ctrl S. Kita ke browser lagi, kita refresh. Oke, jadi semua header di sini berubah. Seluruh header di sini berubah kalimatnya menjadi Hai Mitra Coder Indonesia. Kita balik lagi ke Sublime Text. Kemudian, apabila kita ingin mendefinisikan satu header saja, seperti ini. H1. Oke, sorry, Ctrl S. Yang dikenai nanti adalah yang bagian ini saja. Oke. Dan berubah kalimatnya menjadi Hai Mitra Coder Indonesia. Kita Ctrl S, kita ke Chrome, kemudian kita refresh. Ya, di H1 berubah menjadi Hai Mitra Coder Indonesia. Kemudian kita kembali lagi ke Sublime Text. Nah, kita ke 03 HTML dulu. Nah, kita lihat di bagian yang terakhir ini adalah div, di mana di dalam div ada paragraf, ada 4 buah paragraf seperti ini.
Bagaimana cara mendefinisikannya? Misalnya seperti ini. Di paragraf nomor terakhir, yang terakhir, kita ingin misalnya fontnya kita ubah gitu ya. Misalnya font yang paragraf 04 ini kita ubah, kita buat lebih besar. Nah, sementara paragraf ini kan berada di dalam div. Oke, caranya begini. Kita masuk ke 03JS, tanda dolar, div. Nah, karena komponen paragraf ini di dalam div, maka caranya seperti ini. Tanda siku, P. P yang keberapa? P yang urutan ke indeks ke, ingat, indeks dimulai dari angka 0 ya. Ini 0, 1, 2, berarti ini 3. P indeks EQ 3, sorry. Kita rubah fontnya menjadi lebih besar, misalnya CSS font size koma menjadi misalnya 40 px. Di koma, kita tutup, kita Ctrl S. Oke, kita masuk ke Google Chrome, kita refresh. Oke, ternyata berhasil. Berarti di paragraf 04 itu fontnya sudah berubah. Kita kembali lagi ke Sublime Text. Nah, itu kan di paragraf 04. Bagaimana dengan semua paragraf? Semua paragraf yang di sini harus kita rubah. Atau begini saja. Bagaimana dengan misalnya paragraf 01, 02, 03 saja yang berubah, tapi paragraf 04 fontnya tetap. Itu bisa dilakukan di 03.js. Div P caranya. Nah, ini kita berkenalan dengan sebuah perintah baru dulu, namanya lt, less than. Jadi untuk semua P di dalam div, tetapi semua P yang lebih kecil dari indeks 3, berarti yang ini saja tuh. Makanya fontnya kita akan rubah menjadi 40 px. Inilah maksudnya perintah tersebut. Oke, kita Ctrl S, kita refresh. Nah, paragraf 01 sampai 03 berubah, fontnya menjadi lebih besar menjadi 40 pixel, tetapi paragraf 04 tidak, masih tetap. Oke, kita kembali ke Sublime Text. Inilah cara-cara bagaimana mengenali komponen-komponen di dalam HTML tanpa melalui ID dan kelas, karena kita lihat sendiri semua komponen ini tidak ada ID dan kelasnya. Oke, demikian Mitra Coder Indonesia, video tutorial kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video tutorial berikutnya dengan pembahasan yang lebih komprehensif. Sampai jumpa.